Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan pajak penghasilan pasal 25. Saya Natasha Amelia Prayuli dan rekan saya Prima Yaura Okseva. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Prima Yaura Okseva. Kepada Ara, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 24. Sebelum itu, indikator materi ada PPh pasal 24, PPh pasal 25, cara menghitung PPh pasal 24, dan cara menghitung PPh pasal 25. Saya akan menjelaskan PPh pasal 24. Definisi PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek pajak dan objek pajak PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang atas seluruh penghasilan. Termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan objek PPh pasal 24 yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikutnya ada sumber penghasilan PPh 24. Sumber pajak penghasilan yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, pendapatan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubung dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa. Yang kelima, ada penghasilan berupa bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan, sebagaimana maksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pembayaran pajak bulanan ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Adapun subjek dan objek dari pajak penghasilan pasal 25 ini yaitu subjeknya ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan usaha. Sedangkan objeknya yaitu suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 25 yaitu terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat dengan WPOOPT dengan tarif pajaknya yaitu 0,75% dari omset bulanan yang diterima dari tiap-tiap masing tempat usaha. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini memiliki lebih dari 1 tempat usaha yang dapat dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau disingkat dengan WPOPSPT. Tarif pajaknya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan tarif pajak penghasilan 17 ayat 1. Adapun tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 yaitu 50 juta sampai 250 juta tarifnya 5%, 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, dan lebih dari 500 juta tarifnya 30%. Pembayaran angsuran pajak penghasilan 25 ini untuk wajib
yang badan usaha, yaitu PKP dikali 25% dari tarif pasal 17 ayat 1. Nah, selanjutnya menghitung pajak penghasilan pasal 24, saya kembalikan kepada Prima Yora Oksifa, kepada Ara, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari PPh pasal 24. Di sini kita umpamakan PT ABC pada tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Nah, untuk menjawab soal ini, caranya yaitu total penghasilan tercatat 35 miliar. Total PPh terutang sama dengan 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Nah, PPh maksimum yang dapat dikreditkan caranya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan lalu dikali total PPh terutang. Jadi hasilnya yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta. Jadi hasil dari perhitungannya yaitu 2 miliar 500 juta. Itulah hasil perhitungan PPh 24. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ara. Baiklah, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 25 akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahun pajak penghasilan 2014 sebesar 50 juta dan jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 sebesar 21.500.000. Nah, besaran pajak penghasilan pasal 25 per bulan yang harus dibayarkan oleh Tuan Purnama yaitu 28.500.000 dibagi 12. 12 ini berarti dalam 1 tahun sebesar 2.375.000. Dapatnya 28.500.000 ini dari total pajak penghasilan terutang Tuan Purnama pada tahun 2014 50 juta dikurang dengan jumlah kredit pajak Tuan Purnama tahun 2014 sebesar 21.500.000, makanya dapat 28.500.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayarkan pajak pasal 25-nya sebesar Rp2.375.000. Sebenarnya masih banyak lagi cara untuk menghitung pajak penghasilan pasal 25 ini. Namun dari kelompok kami ambil hanya satu contoh saja agar bisa dipahami oleh teman-teman yang lainnya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.